العارفين فقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا الفتور والنمو والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة المنصوح على هذه النيات وعلى كل نية صالحة ولمن وأسلفنا الصالحون وجميع المشايخ في هذا المجال وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bertemu guna melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Syairus Salikin lil Arif Billah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, mana kita masih membahas mengenai kita wajib beriktikad dengan apa yang dibawa atau telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sudah kita bahas adalah mengenai pertanyaan di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian juga sudah kita bahas mengenai mizan atau timbangan dari amal kebaikan, dari amal kita di dunia. Ketika kita beramal baik maka timbangan kebaikan akan berat. Ketika kita berbuat jahat atau maksiat maka timbangan kejahatannya akan berat, dan semuanya itu nanti setelahnya akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengarang mengatakan wa ayyumina bi anna sirata haqqun wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam ahaddu minas sayfi wa adaqqu minas sya'rati tazilu alaihi aqdamul kafirin wal munafiqin bi hukmillah fayahwi bihim ila an-nar wa tathbutu alaihi aqdamul mu'minina bi fadlillah ta'ala fayusaquna ila daril qarar. Itu artinya wajib juga kita percaya atau kita imani atau kita i'tiqad, kita yakini bahwa di akhirat atau di yaumil qiyamah nanti ada yang namanya sirat. Biasa kalau orang nyebutnya siratal mustaqim, tapi sebenarnya sirat baik. Kalau siratal mustaqim itu yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Nah, itu yang disebut siratal mustaqim. Tapi yang ada di yaumil qiyamah atau di hari kiamat nanti adalah cuma sebutannya sirat, jembatan. Ini sirat itu jisrun mamdudun ala matni jahannam, yaitu jembatan yang memanjang di atas neraka jahanam. Jadi ini bawahnya neraka jahanam. Kemudian api neraka jahanam ini warnanya hitam, menyambar-nyambar.
menyala, nyamber-nyamber, warnanya hitam, bukannya merah lagi. Kalau kita lihat api dunia, apinya merah, atau paling-paling kalau kompor gas, apinya biru. Ini sudah panas, tapi api di neraka jahanam warnanya hitam. Karena sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menciptakan neraka jahanam, Allah panaskan selama 1000 tahun sehingga warnanya merah. Lalu Allah panaskan lagi 1000 tahun sehingga warnanya hitam. Jadi semua apa yang ada di dalam neraka jahanam itu hitam. Apinya hitam, kemudian batunya hitam. Kalau toh ada kayu bakarnya, yaitu dari manusia. Ya, biasa waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar daripada api neraka jahanam itu apa? Manusia dan bebatuan. Manusia-manusia yang musyrikin, yang menyekutukan Allah. Nah, itu tempatnya di mana? Di kayu bakarnya api. Jadi membuat apinya itu semakin besar, yaitu manusia dan batu. Juga munafikin, orang-orang munafik, nanti tempatnya di bawah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di tempat yang paling bawah di api neraka. Itu orang munafik. Siapa itu orang munafik? Dia muslim. Muslim. Dia pakai kopiah putih, pakai baju putih, celananya bila perlu putih, mungkin kainnya putih, tapi dia cuma menampakkan dohirnya saja serba putih, tapi batinnya serba hitam. Rasulullah SAW menyatakan tanda orang munafik dalam satu hadis ada 3, satu lagi ada 4, ada 2 riwayat. Kalau kita gabungkan ya berarti 4 dah. Pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta, itu tanda orang munafik. Kalau ngomong suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Makanya jangan suka berjanji. Jangan suka berjanji. Kalau ada kita melakukan segala sesuatu, kalau memang janji itu kita yakin kita bisa menepatinya, ya tidak jadi masalah untuk meyakinkan orang. Tapi kalau kita mabain, artinya antara bisa menepati atau tidak, lebih baik kita tidak berjanji tapi mengatakan insya Allah. Wala taqul inni fa'ilun dzalika gadan illa ayyasha Allah. Itu dalam surat Al-Kahfi. Janganlah kita mengatakan, ya aku akan melakukannya besok. Tapi katakanlah insya Allah aku akan melakukannya besok. Ya siapa tahu kita, kalau kita meyakini, ya kita mengatakan, ya besok akan saya lakukan. Tidak tahu sebelum kita melakukannya kita sakit, nanti kita berdosa karena kita telah mengatakan, telah menyanggupi. Nah, makanya ketika akan mengerjakan segala sesuatu atau janji, ya kita awali dengan insya Allah. Wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanat dia khianat. Ini banyak yang diberi amanat dia khianat. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, tidak bukan satu rahasia lagi di negara kita khususnya. Diberi amanat sebagai seorang hakim, diberi amanat sebagai seorang jaksa. Jadi semua kan amanat. Tapi dia khianat dengan amanatnya. Awalnya kalau bahasa kita Palembang betakoan, dengan Al-Qur'an disumpah di atas kepalanya dengan menyebut nama Allah di atas kepalanya Al-Qur'an. Sumpah tidak akan melanggar profesinya. Tapi akhirnya apa yang kita lihat? Semuanya pakai bahasanya Masya Allah lagi di TV itu roswah, itu bahasa Arab, roswah, sogokan atau suap. Ini berarti dia tidak amanah melakukan itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kita, ketika kita mendengar hadir majelis taklim, mendengar suatu ilmu, ya, mesti kita jalankan. Kalau kita tidak jalankan ilmu tersebut, berarti kita telah khianat dengan amanat yang berupa ilmu itu tadi. Jadi mesti kita jalankan. Ya ala qadri istita'ah, semampunya kita jalankan. Makanya kalau kita hadir majelis taklim, sebaiknya kita catat apa yang kita dengar yang terbaik. Ya alhamdulillah ada teknologi sekarang. Direkam misalnya ada di YouTube atau Ustream dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita ulang lagi, kemudian kita catat, lalu kita hafalkan dan kita jalankan agar kita tidak menjadi orang yang khianat dengan hadirnya kita di dalam majelis taklim.
Wa idza khasama fajara. Yang keempat, apabila dia bertengkar, ribut, berlebih-lebihan. Nah, itu tanda orang munafik. Sampai dapat teguran misalnya, ya, enggak menyapa selama 3 hari, lebih dari 3 hari. Orang mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak dibenarkan, tidak dihalalkan, berarti haram bagi seorang muslim dia memboikot saudaranya muslim atau memusuhi saudaranya muslim lebih dari 3 hari. Jadi kita marah, misalnya ada orang yang berbuat salah sama kita, wajar kita marah, tabiat kita manusia. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat pemarah. Tapi ada batasnya. Batasnya kapan? Kata Rasulullah, batasnya sampai 3 hari, jangan lebih. Kita marah, dongkol, gerem, luar biasa sama orang misalnya. Cukup 3 hari, selebihnya sudah kita mengalah. Walaupun posisi kita benar, ya kita datangin orang tersebut, kita maafkan, kemudian jalin silaturahim, jalin ukhuwah, persaudaraan. Nah, itu akan lebih tinggi derajat dan kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik tempatnya di mana? Di bawah neraka jahanam. Keraknya neraka jahanam tempatnya orang munafik. Makanya tadi dikatakan manusia dan bebatuan. Manusia yang mana? Manusia yang musyrikin, orang-orang musyrik dan orang munafik. Itu tempatnya. Nah, di bawah, paling bawah. Nah, jadi sirat ini tadi atau jembatan ini jisrun mamdudun ala matni jahannam. Jembatan yang memanjang di atas neraka jahanam. Ahaddu minas saifi. Lebih tajam dari pedang. Wa adaqu minas sya'rah, lebih tipis dari rambut. Nah, lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Kalau orang sekarang kadang-kadang pakai logika. Wah, Ustaz, masuk logika. Masa ada jembatan lebih tipis dari rambut? Nah, jembatan yang mungkin 2-3 jari saja orang tidak bisa melewatinya, apalagi lebih tipis dari rambut. Lah kullu bihukmillah, Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukannya. Yang jelas Allah ciptakan, yang mesti kita yakini, wajib kita i'tiqadi, ya, wajib kita imani bahwa di akhirat itu ada jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Yang mana orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, ahli al-usa atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah pada saat lewat jembatan tersebut akan jatuh ke bawah, fayahwi ila jahannam, akan masuk ke neraka jahanam. Dalam satu riwayat dikatakan sebelum sampai kepada dasarnya itu kurang lebih perjalanan 100.000 tahun melayangnya. Pada saat melayang ini disambar sama api neraka jahanam. Gosong, balik lagi, gosong, balik lagi. Ini belum dihukum, baru di atas, belum sampai ke bawah. Di bawah malaikat Zabaniyah sudah nunggu. Malaikat Zabaniyah itu apa yang membantu malaikat Malik. Ya, di dalam neraka itu ada 19 malaikat Zabaniyah. Dalam Al-Quran dinyatakan alaihatis ata asyar. Ya, ini 19 jumlah malaikat Zabaniyah. Setiap 19 ini punya pasukan yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang sudah nunggu di neraka jahanam untuk menghukum kita sesuai dengan amal perbuatan. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, direnung-renung, ditafakur, ngeri, itu namanya neraka jahanam. Nah, ini orang musyrikin atau munafikin. Kalau orang mukmin berbeda-beda. Ada yang mereka lewat di neraka di sirat ini kalbarqil khatib, seperti kilat yang nyambar, cepat nyampainya. Ada yang mereka lari, ada yang jalan biasa santai. Nah, ini sifat orang-orang mukminin, tergantung amalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ibadatnya, makin dia dekat kepada Allah, cepat dia akan lewat dari jembatan tersebut. Kenapa hikmahnya? Orang mukmin dicepatkan oleh Allah lewatnya dari jembatan tersebut, karena kalau orang mukmin jalannya pelan-pelan, maka api neraka jahanam itu akan padam. Kan dia lahap. Lahap itu ya talahap, artinya kalau api itu mana berkilau-kilau gitu ya. Nah, ini kalau orang mukmin lewat pelan, apinya akan turun. Makanya dalam riwayat dikatakan apabila orang mukmin lewat di sirat itu
neraka jahanam akan mengatakan, juz ya mu'min fa inna nuraka tudfi'u lahabi. Cepatlah wahai orang mukmin nih, kata neraka. Cepat lewat. Karena apa? Nur atau cahaya kalian itu memadamkan kilatan apiku. Makanya orang mukmin dicepatkan, kalau lambat pelan jalannya mati nerakanya. Nah, itu luar biasa. Nah, orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mesti kita yakini. Itu mengenai sirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di sirat nanti, amin ya rabbal alamin. Wa yu'mina bil khawdil mawrudi hawdha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashrabu minhul mu'minina qabla dukhulihimul jannah wa ba'da jawazihimus sirat min syurbi man syariba minhu syarbatan la yadhma'u ba'daha abada. Arduhu masirata syahrin wa ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Haulahu abariqa adaduha ka'adadi nujumus sama' ka'adadi nujumus sama'i fihi mizaban yusubbani fihi minal kautsar. Juga kita harus yakini nanti setelah orang yang berhasil lewat dari jembatan ini, sirat ini, akan ke telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian minum dari telaga tersebut. Artinya ini penentuan terakhir nih. Selamat dari jembatan ini berarti masuk surga. Sebelum masuk surga kita sudah ditunggu sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu saking kangennya sama kita sebagai umatnya, di akhirat tuh Rasulullah nunggu kita di telaganya. Jadi setiap nabi diberikan telaga, tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW, telaga Rasulullah ini lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Dan jumlah cangkirnya atau untuk kita minumnya itu sebanyak bintang di langit. Kalau orang yang biasa, yang lewat, misalnya lewat, tapi lewat dari jembatan, dia orang biasa, cuma dia ngambil sendiri. Ada orang-orang yang khawasul khawas, orang-orang yang bertakwa luar biasa kepada Allah, orang yang ma'rifah kepada Allah, mereka disuapin sama Nabi Muhammad. Disuapin ini juga dua macam. Ada yang pakai gelas atau cangkir, ada yang dari tangan Nabi Muhammad. Nah, yang dari tangan Rasulullah ini yang lebih luar biasa lagi. Jadi Rasulullah ngambil air tersebut dari telaganya, Rasulullah minumkan kepada orang tersebut. Ini orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang banyak salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang minum dari telaga tersebut, la yadhma'u ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Lalu ada pertanyaan, nanti kita di surga katanya kan ada 3 sungai. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar. Di surga, cerita surga dikit. Nah, cerita surga dikit. Di surga itu nikmatnya luar biasa. Kita duduk di sarir namanya. Sarir itu kalau bahasa kita di dunia kasur. Seperti kasur tapi melayang di udara. Itu tempat duduk kita di surga, melayang di udara. Kemudian di kanan kiri kita bidadari. Ya mungkin ada yang mijit gitu. Nah, kalau capek, padahal di sana udah capek. Ya artinya sudah siap ini bidadari. Lalu kita kepengen misalnya minum, anak pengen minum madu. Itu sungai madu datang sendiri ke depan kita, di hadapan kita. Lalu sama bidadari disiapkan cangkirnya. Tolong ambilin juga, dibaikkan sama bidadari, disuapin bro, tuangin. Malah. Nah itu minum yang di dalam surga ini bukan karena haus tapi litana'um, cuma untuk menikmati saja, nyicip baik sedikit, udah cukup. Dalam riwayat misal kita minum madu nih di surga, madu itu kan manis, merasakan manis itu kalau hitungan dunia selama 1000 tahun di hitungan dunia, merasakan manis terus. Wah biasa, nah, tidak bisa dibayangkan. Makanya sifat surga itu aslinya bagaimana? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sifat surga itu mala ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihatnya. Duh, kan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj pernah melihat. Tuh Nabi Allah Idris pernah sampai sekarang di surga. Misalnya. Tapi kok dinyatakan dalam Al-Qur'an mala ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihatnya. Ya tentu.
Diibaratkan tidak ada mata yang pernah melihatnya, karena surga itu tiap hari selalu berubah bentuk dan berubah warna. Dan bentuk yang sudah keluar, yang sudah ada, misalnya hari ini bentuknya begini, warnanya krem misalnya. Besok berubah bentuk, warnanya berubah lagi, dan krem ini tidak mungkin balik lagi. Makanya dinyatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terlintas di dalam hati setiap manusia. Kalau kita tahu sifat surga, misalnya dari Al-Quran atau dari hadis, atau kita baca buku atau dengar ceramah dan lain sebagainya, itu baru 1/10 dari 1/10, mungkin belum nyampe dari sifat aslinya atau kenikmatan aslinya yang ada di surga. Jadi belum sampai 1/10 dari 1/10-nya. Karena kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita reka-reka. Ya, semoga kita semua minum dari tangannya Rasulullah SAW. Kemudian juga wa ayyu min bil hisabi wa tafawutil khalqi fihi ila munaqashi fil hisabi ila masami fihi wa ila ma yadkhulul jannata bighairi hisab wa humul muqarrabun fa yus'alu man syaa' minal anbiya' an tabligh risalah wa man syaa' minal kufar an takdzibil mursalin wa yus'alul mubtadi'atu an sunnah wa yus'alul muslimina an a'mal. Kemudian ada juga hisab di hari kiamat. Ya, dihisab. Lalu para nabi dihisab enggak? Dihisab juga. Nabi juga ditanya sama Allah, apakah hal balagtumur risalah? Apakah kalian telah menyampaikan risalah? Ya, para anbiya karena sifatnya mereka, ya sudah kita tahu para nabi itu siddiq, fatona, tabligh, amanah. Ya, mereka menjawab kami menyampaikan risalah. Artinya hisabnya juga atau pertanyaannya sedikit. Makanya dianggap bighairi hisab, dianggap tidak ada hisab sudah. Ya, sebab umat Nabi Muhammad kan terbagi 3. Dikatakan bahkan terdapat dalam kitab Maulid Ad-Dibai, umat Nabi Muhammad ini terbagi 3. Thuluthu yadkhulunal jannata bighairi hisab. 1/3 masuk surga dengan tanpa hisab. Siapa mereka ini? Itu tadi, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Masuk surga tanpa hisab. Artinya hisabnya sedikit, dianggap tidak ada hisab. 1/3 lagi dihisab dulu. Mungkin dia nyicip surga, nyicip neraka dulu baru kemudian masuk surga. Ada yang tidak nyicip neraka lagi, langsung masuk surga. Ini 1/3-nya. 1/3 terakhir la amal, tidak ada amal sama sekali. Tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, puasa apalagi. Cuma pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Malaikat ngadu kepada Allah. Akhirnya kata Allah apa? Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masukkan mereka ke surga karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga juga selagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada masuk dalam surga. Nah, para anbiya, siddiqin, syuhada, salihin masuk surga tanpa hisab. Kemudian orang-orang yang al-kuffar juga ditanya oleh Allah pada saat hisab tadi, an takdzibil mursalin. Ya, mendustakan para rasul. Para rasul menyampaikan risalah, sholat, kalian sholat dak? Yang jelas pertama kali dihisab kalau kita umat Nabi Muhammad sesuai hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti sholat. Sholat dulu dihisab. Kalau sholatnya benar, hisab yang lainnya gampang. Mana? Kalau sholatnya tidak benar, ada bolong-bolong, apalagi jarang benar sholat, apalagi setahun sekali sholat, Idul Fitri sholat, yang lain tidak sholat. Saya banyak dah itu. Banyak lah. Sholat subuhnya kesiangan, sholat zuhur ngantuk, sholat asarnya males, maghribnya sungkan, isya ketiduran. Lewat gitu. Nah, ini kalau sudah dihisab, ketika dihisab, sholatnya tidak benar, hisab selanjutnya akan susah, susah, akan panjang ceritanya. Dan hisab orang yang paling lama nanti dari umat Rasulullah, dari orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang kaya, yang banyak fulusnya. Orang yang banyak fulus, hisabnya panjang. Kalau orang yang tidak punya fulus, orang miskin, tidak Allah hisab mengenai hartanya. Kenapa? Dia memang tidak kasih harta. Tapi kalau orang kaya, dari mana engkau dapat duit? Hari sekian, bulan sekian, tanggal sekian, detik sekian, kau dapat duit. Dari mana dapat duit? Lalu kemana engkau keluarkan duit tadi?
panjang ceritanya. Orang-orang miskin sudah duluan masuk surga, orang kaya masih dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisap dulu, panjang ceritanya. Wah, jadi kalau begitu Anda tidak mau jadi orang kaya. Oh, jangan juga, ya enggak? Ente jadi orang kaya tapi untuk Islam. Itu termasuk dalam hadis al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih bagus, lebih utama daripada orang mukmin yang lemah. Kuat fisiknya, tenaganya, juga kuat hartanya. Kalau mukmin kuat hartanya, dia membantu semua orang-orang Islam yang kesusahan. Ya, subhanallah. Maka itu lebih afdal dan tidak panjang juga hisapnya walaupun dia banyak duit. Ya Allah, aku dapatkan duit ini dan aku keluarkan ke jalanmu. Tidak panjang cerita. Tapi kalau dia banyak duit, dia tidak keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang panjang ceritanya nanti. Nah, lama akan masuk ke dalam surga. Wa yu'minu bi syafa'atil anbiya alaihimus salatu wassalam, thumma al-ulama, thumma syuhada, thumma sa'iril mu'minin ala hasbi jahihi wa manzilatihi min Allah azza wa jalla. Wa man baqiya minal mu'minin wa lam yakul lahu syami'un ukhrij bi fadlillah ta'ala fala yakhlud finnar fala yakhlud finnari mu'minun bal yakhruju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Juga kita wajib beriktikad, berkeyakinan bahwasanya dengan syafaat para nabi, dengan syafaat para nabi dan juga dikeluarkannya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Artinya dia di neraka, ya ada orang yang seperti kita katakan tadi nyicip neraka dulu. Tapi karena dia bertauhid kepada Allah, dia tidak kekal di dalam neraka. Yang kekal di dalam neraka itu hanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, penyembah berhala, penyembah selain Allah. Ini mereka kekal selamanya di dalam neraka. Tapi kalau orang yang bertauhid kepada Allah, walaupun dia tidak pernah beramal saleh, selagi dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka, tidak selama-lamanya. Tapi jangan kita lantas, wah kalau begitu hore deh, asyik masuk neraka tidak lama. Iya, ukuran jangan ngukur waktu kita di dunia, enggak. Kita lihat di sana, kita ambil yang terkecil saja. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau diponis sehari, rasa-rasanya tak kati ponis sehari. Ada. Ini kalau sehari masuk neraka, berarti hitungannya berapa? 1000 tahun di dunia. Luar biasa. Orang ini ponis hakim 15 tahun dan sudah kena stroke. Saya orang korupsi diponis hakim 16 tahun, denda 1 miliar, mulai badannya sakit, kena stroke, ditanya wartawan pingsan. Apalagi kalau Allah yang monis. Sehari saja misalnya 1000 tahun hitungan dunia. Ya Allah. Panjang. Kemudian sakitnya luar biasa. Misalnya sesuai amalnya. Orang yang misalnya suka ngadu domba atau orang yang suka ngomong kotor, lidahnya dipotong. Misalnya. Dipotong. Balik lagi, dipotong lagi. Yang pertama sakit. Dibalikkan lagi oleh Allah, dipotong yang kedua lebih sakit dari yang pertama. Dibalikkan lagi, dipotong lagi yang ketiga lebih sakit dari yang kedua. Begitulah seterusnya. Kalau seandainya dihukum 1000 tahun, kira-kira merasakan sakitnya 1000 tahun. Hah? Itu. Orang masuk neraka, kulitnya melepuh, tapi Allah jadikan lagi, melepuh lagi, dijadikan lagi. Nah ini melepuh yang kedua lebih sakit dari yang pertama. Yang ketiga lebih sakit dari yang kedua. Makanya Allah ciptakan manusia ini ada kulit. Tujuannya apa? Bukan apa tujuan zahirnya Allah menciptakan kulit. Kalau ilmu ilmu umumnya ya melindungi, membungkus daging dan tulang. Membungkus tulang dibungkus sama daging. Daging itu untuk apa? Melindungi tulang. Untuk melindungi daging apa? Dibungkus sama Allah dengan kulit, lindungi daging tadi. Nah, ini adalah zahirnya. Tapi kalau kita teliti lebih jauh, kenapa Allah menciptakan kulit pada manusia ini? Agar manusia merasakan sakit ketika diazab oleh Allah. Itu dibuktikan sama ilmuwan. Ketika kulit misalnya dilukai sedikit, lalu jadi lagi, nyatu lagi, dilukai lagi tempat yang sama, rasanya lebih sakit yang kedua ketimbang yang pertama.
Nah begitulah kira-kira ukurannya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita harus percaya dengan syafaat para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengkhususkan syafaat beliau untuk orang yang banyak dosa. Itu yang pertama. Jadi syafaat nabi itu berbeda-beda. Apa sesuai dengan tingkatan. Ada yang syafaat dari surga yang rendah ke surga yang tertinggi. Ada syafaat Nabi Muhammad yang tadi hukumannya misalnya kenanya 1000 tahun ya, jadi kurang. Ada yang syafaat Rasulullah, orang sudah masuk neraka dihukum oleh Allah, lalu Rasulullah SAW angkat dia. Ya, Rasulullah minta agar orang tersebut dikeluarkan sebelum masanya, jadi dia dapat remisi deh. Ya, dapat remisi dari Allah karena siapa? Karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad pernah dalam riwayat, Nabi Muhammad itu saking cintanya sama kita, di hari kiamat nanti Rasulullah itu pengen ngambil umatnya yang berada di neraka jahanam. Pengen turun Rasulullah ke api neraka. Saking cintanya sama kita umatnya. Dicegat sama malaikat Jibril, jangan ya Rasulullah, tidak pantas untuk engkau turun ke dalam neraka jahanam. Saking cintanya Rasulullah dengan kita. Luar biasa. Bagaimana kita membalas cinta Rasulullah? Mesti kita balas cinta Rasulullah. Kita jalankan risalahnya, kita jalankan perintahnya, kita jauhkan diri dari larangannya. Senangkan hati Nabi Muhammad karena beliau cinta kepada kita. Beliau kedua kita, beliau suri tauladan kita. Tidak usah kita melihat orang barat, orang mana. Nah, contoh kita Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad makannya begini, masa kita nurut orang barat makannya begitu? Nabi Muhammad makan duduk, minumnya duduk, kita minumnya sampai ngobrol, tangan kiri lagi. Wah, siapa yang inti contoh? Jin peka yang inti contoh. Kita ada kedua contoh Rasulullah. Ketika kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, Allah senang, Nabi Muhammad senang. Nah itu senangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau itu memberi syafaat, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku itu banyak aku berikan pada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu yang berbuat dosa besar masuk neraka dihukum misalnya tadi 1000 tahun. Rasulullah memberi syafaatnya. Ada yang langsung keluar nantinya, ada yang dikurangi hukumannya. Tergantung sebagaimana kedekatan dia dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang memberi syafaat siapa lagi setelah Rasulullah? Tsummal ulama. Nanti syuhada setelah ulama. Ulama lebih banyak memberi syafaat daripada syuhada, orang yang mati syahid. Di dalam riwayat orang mati syahid itu cuma memberi syafaat 70 orang. 70 orang baik. Kalau ulama lebih dari situ. Nah, makanya kita rugi kalau jauh dari ulama. Tidak duduk bersama ulama, rugi. Karena apa? Karena ulama memberi syafaat itu banyak. Nah, kita contoh saja siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Gimana beliau pernah ada seorang yang meninggal dunia ketika beliau lewat di salah satu perkuburan, yang ahli kubur ini diazab oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani nanya, ini kuburan siapa? Fulan bin Fulan. Pernah enggak dia melihat aku? Enggak pernah, wahai Syekh. Pernah enggak dia hadir majelis aku? Enggak pernah. Pernah enggak dia dia ada ta'aluk enggak sama aku? Ada kaitan batin enggak sama aku? Enggak ada sama sekali. Ini orang duniawi sudah. Cuma ya Syekh, pernah engkau lewat, ada debunya, engkau bekas lewat itu, dia pernah melihat itu. Oh, berarti ada kaitannya dengan aku. Kalau begitu aku beri syafaat dia. Cuma saking kuat ada ikatan dengan para ulama itu tidak akan merugikan kita di akhirat. Tidak akan merugikan sama sekali. Ya mungkin menurut orang-orang duniawi, ngapain kita duduk di majelis? Ngapain dekat dengan ulama? Toh gitu-gitu aja yang dibahas. Nah, itu pernah di Palembang ada omongan seperti itu. Ngapain hadir majelis taklim? Pigi yang dibahas itu lah. Tidak bahas pigi apa? Hah? Subhanallah. Kita kan jahil. Orang yang ngomong begitu orang bodoh. Orang yang tidak berpendidikan sesungguhnya. Walaupun dia mungkin keluaran
dari universitas, tapi itu orang bodoh, tidak punya pendidikan sama sekali. Itu omongan tidak mencerminkan dia orang yang intelektual, tidak pintar orang yang begitu. Jahil. Nah, itu jadi tidak ada ruginya kita duduk dengan para ulama. Kemudian tsumma syuhada, kemudian baru orang yang mati syahid, tsumma sairil mu'minin ala hasbi jahi wa manzilati minallah azza wajal. Kemudian orang-orang mukmin tergantung dari kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man baqiya minal mu'minin wa lam yakul lahu syai'un ukhrija bi fadlillah taala fala yakhulud fin nari mu'minun bal yakhruju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Jadi itu tadi, tidak kekal orang mukmin selama-lamanya di neraka selagi dalam hatinya ada sebesar biji sawi iman kepada Allah. Yaitu apa? Dari ucapannya la ilaha illallah. Itu semua berkat Nabi Muhammad. Tadinya Rasulullah itu minta kalau ketika Isra Mi'raj Allah mengatakan sal tu'ta ya Muhammad. Mintalah apapun yang kau ingin minta akan aku berikan, kata Allah. Rasulullah minta idzan la arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridho satupun umatku di dalam api neraka. Aku tidak ridho. Makanya selagi kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Karena jasa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa cinta Rasulullah sama kita. Ya, mesti kita balas cinta beliau. Kemudian wa ya'taqida fadlus sahabati radhiyallahu anhum wa tartibihim wa anna afdhalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa thumma Umar thumma Uthman thumma Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga kita beriktikad, harus berkeyakinan, wajib ya, kita beriman, beriktikad keutamaan sahabat. Semoga Allah meridhai mereka. Amin. Kemudian juga tartibnya sahabat yang paling afdal, fal afdal setelah Rasulullah itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian siapa? Sayyidina Umar. Kemudian siapa? Sayyidina Utsman. Kemudian siapa? Sayyidina Ali. Kemudian baru sebagian daripada asyarah al-mubasysyrin bil jannah. 10 sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah masuk surga. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, ini sahabat-sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kemudian juga baru sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu paling utama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu juga gelar, namanya Uthman. Jadi Abdullah bin Uthman, bukan Sayyidina Uthman khalifah yang ketiga, bukan. Nama ayahnya ya Uthman. Gitu. Nama asli beliau Abdullah, diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadinya namanya Abdul Ka'bah kalau tidak salah. Ya, ini hambanya Ka'bah. Diganti sama Rasulullah jadi Abdullah. Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah, senang, susah, pokoknya selalu sama Rasulullah. Harta beliau semuanya untuk Nabi Muhammad. Pada satu peperangan ketika perang Badar itu Sayyidina Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk Rasulullah. Abdurrahman bin Auf cuma separuh harta. Sayyidina Utsman separuh harta. Sayyidina Abu Bakar semuanya. Tokonya punya 9 toko di Mekah, dijual, harta duitnya untuk Nabi Muhammad semuanya. 1 rupiah beli 1 dirham, sedikit pun beliau tidak menyisakan. Sehingga ketika baju beliau sobek, tidak bisa beli jarum, beliau ambil korma, pelpa korma dibuat seperti lidi, beliau tajam, beliau sambung dengan benang, lalu jahit baju. Rasulullah lewat, meneteskan air mata Nabi Muhammad. Tidak bersisa duitnya Sayyidina Abu Bakar untuk Nabi Muhammad. Nah, itu keyakinan luar biasa. Cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Tidak tanggung-tanggung. Kalau kita tanggung-tanggung, minjuk uang tanggung-tanggung, ustaz tanggung-tanggung, masuk celengan masjid tanggung-tanggung. Yang paling kecil. Allah. Kalau duitnya sama galo, misalnya ribuan galo juga, dengan sangat menyesal. Dah, kecil pulau. Cak yang paling bogok pulau 5.000 aja. Oh, nunjuk kita basah tadi. Anak kebekat. Itu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar semuanya tanpa ragu. Gimana ndak? Sahabat yang paling afdol. Mertua Nabi Muhammad lagi. Luar biasa. Makanya kalau orang yang
mengatakan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat, itu orang yang paling gila dan paling keji di dunia. Itu kelompok Syiah. Di Palembang sudah banyak Syiah. Iran, itu pusatnya di Iran. Ya. Itu mereka mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kafir. Tidak bisa kita terima kalau mengatakan. Kalau ada teman kita, tetangga kita dengar mengatakan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kafir, tabok tuh orang. Jangan ragu, tabok. Nah, urusan dia nak pelisi lah sana. Lebih baik masuk penjaga dunia ketimbang penjaga akhirat. Ya, tabok. Nah, itu mereka kurang ajar. Ada di Palembang yang begitu, tapi diam-diam mereka. Sempat terdengar. Kalau di luar, lebih lagi. Kalau di Jawa Timur atau di Jakarta, kalau mereka ngomong, ada orang ngomong Abu Bakar, laknatullah alaih. Atau yang dulunya mereka belum Syiah, namanya Umar, dia ganti namanya. Jadi Ja'far misalnya. Lalu misalnya nama anaknya Abu Bakar, dia ganti. Bahkan orang Syiah di Iran itu memelihara anjing, nama anjingnya Abu Bakar, ada yang Umar nama anjing. Itu luar biasa. Nah, lalu menurut kita apa yang terjadi dengan sahabat, kita tidak usah ikut campur. Urusin anak ente, istri ente, adik-adik ente, keluarga ente. Tidak usah ngurusin sahabat. Orang Syiah fuduli ngurusin sahabat. Masalah tanah sedikit fuduli, masalah perangnya Siti Aisyah dan Sayyidina Ali, mereka bicarakan masalah ini. Pokoknya nyari-nyari kesalahan sahabat. Ente sendiri banyak salah. Keluarga ente kemana yang tidak tahu. Harta yang tidak dapat dari mana, halal wala haram yang tidak paham. Jadi hati-hati dengan akidah yang semacam itu. Akidah Syiah sudah merambah dan merajalela di kota kita Palembang. Nah, pembahasan selanjutnya insya Allah nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Kalau ngomong panjang terus, memang lagi lemak terus, nyambung terus lah. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Fadhal, barang siapa yang bertanya silakan bertanya.